Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Menik Uktaramawati dan teman saya Faiza Nitya Arif. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai penggunaan obat tradisional oleh masyarakat di Duku Pijiwetan RT 2, Desa Lawu, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian atau anggapan masyarakat mengenai obat tradisional. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, disimpulkan bahwa obat tradisional dipahami sebagai obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan herban dan obat yang diturunkan secara turun-temurun. Pengertian mengenai obat tradisional yang disampaikan oleh responden sudah tepat sesuai yang tertera di Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Yang tertera bahwa obat tradisional ialah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau gelenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Tetapi ada juga yang beranggapan bahwa pengertian obat tradisional ialah jamu. Ada beberapa alasan masyarakat lebih memilih menggunakan obat tradisional. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, alasan utama responden memilih menggunakan obat tradisional karena obat tradisional terbuat dari tumbuhan-tumbuhan dan bahan-bahan alami, jadi dianggap lebih aman dibandingkan dengan obat berbahan dasar zat kimia. Selain itu juga, ada yang berpendapat bahwa alasan menggunakan obat tradisional karena mudah dikonsumsi dan mudah didapatkan. Dan karena harga obat tradisional yang murah, jadi lebih hemat biaya. Selanjutnya, ada beberapa contoh obat tradisional yang masih digunakan sampai saat ini di Duku Pijiwetan RT 2. Yang pertama, ada tumbuhan kencur sebagai obat batuk. Kencur atau yang bernama ilmiah Kampheria galanga mengandung banyak alkaloid dan minyak atsiri yang terdiri atas sineol, asam sinamat, etil ester, kampen, paraumarin, dan asam anisat. Masyarakat Duku Pijiwetan RT 2 memanfaatkan rimpang kencur sebagai obat tradisional yang berkhasiat untuk meredakan batuk atau sebagai obat batuk. Tempat untuk mendapatkan kencur ini sendiri, warga setempat dapat mendapatkannya dari kebun atau halaman sekitar karena beberapa warga ada yang menanam tumbuhan kencur. Untuk cara penggunaannya, kencur dapat dikupas dan dicuci sampai bersih terlebih dahulu. Setelah itu, rimpang kencur bisa langsung dikunyah dan ditelan. Dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia dari anak-anak sampai dewasa. Tetapi ada juga yang mengolah kencur dengan cara kencur dikupas terlebih dahulu, setelah itu diparut dan diambil airnya baru dikonsumsi. Contoh kedua ada bawang merah sebagai obat panas. Bawang merah atau yang bernama ilmiah Allium cepa merupakan umbi lapis dengan aroma spesifik yang dapat merangsang keluarnya air mata karena kandungan minyak eteris alinnya. Bawang merah memiliki kandungan senyawa kimia seperti alisin dan aliin yang berfungsi sebagai antiseptik dan senyawa pektin yang mampu mengendalikan pertumbuhan bakteri. Masyarakat Duku Pijiwetan RT 2 memanfaatkan bawang merah sebagai obat panas, khususnya pada anak-anak. Warga setempat biasanya mendapatkan bawang merah dari warung atau pasar, karena tidak ada warga setempat yang menanam tumbuhan bawang merah tersebut. Untuk cara penggunaannya, yang pertama bawang merah diparut, lalu dicampurkan dengan minyak kayu putih atau minyak telon. Setelah itu dibalurkan ke badan. Biasanya pengobatan ini digunakan untuk anak-anak yang sedang demam, tetapi juga dapat digunakan pada orang dewasa. Ketiga, kunyit sebagai obat sakit perut. Kunyit atau yang bernama ilmiah Curcuma domestica merupakan umbi akar yang berwarna kuning tua, berbau wangi aromatis, dan rasanya sedikit manis.
Bagian utamanya dari tanaman kunyit adalah rimpangnya yang berada di dalam tanah. Kandungan kurkumin pada kunyit dapat mengendalikan produksi asam lambung dan empedu secara berlebihan. Kunyit dimanfaatkan oleh warga Dukuh Piji Wetan Adat 2 sebagai obat tradisional yang bermanfaat untuk obat sakit perut, seperti asam lambung. Selain itu, kunyit juga bermanfaat atau dapat dijadikan obat seperti obat mencret dan untuk obat gatal karena alergi. Tanaman kunyit yang digunakan sebagai bahan dasar obat tradisional dapat ditemukan di halaman rumah warga, dan ada juga warga yang mendapatkan kunyit dari warung-warung sekitar ataupun pasar. Untuk cara penggunaannya, kunyit bisa diambil rimpangnya, setelah itu diparut, lalu diperas airnya, baru bisa diminum. Dapat digunakan untuk semua kalangan usia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Yang keempat, jahe sebagai obat masuk angin. Jahe yang bernama ilmiah Zingiber officinale merupakan salah satu rempah-rempah yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Selain sebagai pelapor dalam berbagai produk pangan, jahe juga dikenal mempunyai khasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Contohnya seperti masuk angin, batuk, dan diare. Beberapa komponen bioaktif dalam ekstrak jahe antara lain 6-gingerol, 6-sogaol, diaryl heptanoid, dan kurkumin mempunyai aktivitas antioksidan dan yang melebihi tokoferol. Warga Dukuh Piji Wetan Adat 2 memanfaatkan jahe sebagai obat ketika sedang masuk angin, kembung, dan juga bisa menjadi obat batuk. Tanaman jahe dapat ditemukan di halaman rumah warga, tetapi biasanya warga mendapatkan jahe dengan cara membeli di warung-warung sekitar rumah atau membelinya di pasar. Untuk cara penggunaannya, untuk menjadikan jahe sebagai obat tradisional, caranya cukup mudah. Dengan hanya memarut rimpang jahe, lalu memeras airnya. Setelah itu bisa langsung diminum. Tetapi terkadang ada juga yang menjadikan jahe sebagai wedang jahe. Dengan cara jahe dipotong atau digeprek, lalu direbus dengan air. Dapat digunakan oleh semua kalangan usia. Tetapi karena rasa pedas yang dihasilkan dari jahe menjadikan anak-anak atau remaja enggan atau bahkan tidak mau mengonsumsi jahe sebagai obat tradisional. Contoh selanjutnya ada tumbuhan ranti sebagai obat menetralisir gula darah. Tumbuhan ranti atau yang bernama ilmiah Solanum nigrum mengandung senyawa fenolik bioaktif seperti rutin, asam kafeik, asam galat, dan katekin yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Menurut warga Dukuh Piji Wetan RT 2, tumbuhan ranti dapat berkhasiat untuk menurunkan atau menetralisir gula darah, di mana bagian tumbuhan ranti yang dapat digunakan sebagai obat tradisional adalah buah dan daunnya. Di beberapa halaman rumah warga terdapat tumbuhan ranti, baik ditanam secara sengaja ataupun tidak disengaja. Cara penggunaannya, untuk bagian daunnya dapat diolah atau diproses dengan cara menjemur daun ranti sampai kering. Daunnya yang telah kering bisa direbus, lalu air rebusannya diambil dan dapat dikonsumsi. Untuk bagian buahnya dapat diolah menjadi bentuk masakan. Biasanya di Dukuh Piji Wetan RT 2, masyarakatnya mengolah buah ranti ini menjadi masakan seperti botok ataupun pepes. Kebanyakan yang mengonsumsi obat tradisional tumbuhan ranti ini adalah kalangan orang dewasa. Selanjutnya ada kulit pule, obat pegalino. Kulit pule dengan nama ilmiah Alstonia scholaris, kulit batang pule ini mengandung alkaloida ekitamina, ekitenina, alsonia, ekiserina, ekitina, ekiterina, vitamina, ekitamidina, dan ekiteina.
Menurut warga Dukuh Pijiwetan RT 2, kulit pule ini dapat berkhasiat sebagai mengatasi pegal-pegal pada tubuh. Selain itu, kulit pule ini bisa sebagai obat malaria dan obat sakit perut. Kulit pule yang berasal dari batang pohon pule ini dapat ditemukan dan dibeli di toko-toko herbal atau jamu, karena di tempat warga sekitar itu tidak ada pohon pule. Untuk cara penggunaannya, kulit pule ini cukup direbus, lalu diambil airnya, dan dari air tersebut itu dapat langsung diminum. Untuk pengkonsumsi, kebanyakan ini dari kalangan orang dewasa. Yang ketujuh ada daun alpukat, obat pegal linu. Daun alpukat dengan nama ilmiah Persea americana. Daun alpukat rasanya pahit, memiliki kandungan zat aktif yaitu flavonoid, quercetin, dan polifenol. Zat utama flavonoid dalam tubuh manusia bisa untuk melindungi struktur sel, meningkatkan efektivitas vitamin C, antiinflamasi, dan mencegah keropos tulang. Menurut warga Dukuh Pijiwetan RT 2, daun alpukat ini dapat berkhasiat sebagai mengatasi pegal-pegal ataupun nyeri tulang pada tubuh. Daun alpukat ini bisa didapatkan dari kebun sekitaran rumah warga. Cara penggunaannya, daun alpukat biasa dimanfaatkan sebagai minuman teh dengan cara daun alpukatnya direbus, lalu diambil airnya dan diminum. Untuk penyajian tanpa gula, kalangan dewasa pasti lebih bisa mengonsumsinya dibandingkan kalangan anak-anak karena rasanya yang pahit. Yang kedelapan ada sambiloto, obat menetralisir gula darah. Sambiloto dengan nama ilmiah Andrographis paniculata. Tanaman ini biasa digunakan masyarakat sebagai bahan campuran jamu. Tanaman sambiloto dikenal pahit, memiliki kandungan zat kimia lakton yang terdiri dari andrografolit, flavonoid, alkane, keton, aldehid, mineral kalium, kalsium, natrium, asam kersik, dan damar. Menurut warga Dukuh Pijiwetan RT 2, sambiloto dapat berkhasiat sebagai menurunkan atau menetralisir kadar gula darah dalam tubuh. Untuk mendapatkan tanaman sambiloto, ini bisa didapatkan dari kebun atau sawah dari sekitaran rumah warga. Untuk cara penggunaannya, daun sambiloto bisa dijemur dan dikeringkan. Setelah daun kering, direbus, lalu diambil airnya dan diminum. Untuk pengkonsumsi kebanyakan dari orang kalangan dewasa. Yang kesembilan ada carrot, obat mah. Carrot dengan nama ilmiah Maranta arutinaceae. Tanaman carrot atau garut dikenal sebagai tanaman yang mempunyai kandungan kimia yang terletak di dalam umbinya, yaitu zat pati yang berguna sebagai sumber karbohidrat. Carrot selain itu juga memiliki kandungan saponin dan flavonoid. Menurut warga Dukuh Pijiwetan RT 2, tanaman carrot ini bisa untuk meredakan mah atau asam lambung. Bagian yang digunakan sebagai obat tradisional ini adalah bagian umbinya. Untuk mendapatkan tanaman carrot, biasanya di halaman rumah warga ditanam secara sengaja dan sudah terdapat di beberapa halaman rumah warga. Untuk cara penggunaannya, tanaman carrot ini cukup diambil umbinya, di bagian khusus umbinya. Umbinya itu diparut, lalu diberi air dan diminum. Namun ada cara yang lebih efektif, yaitu umbinya langsung dikunyah dan ditelan, tanpa harus diberi air atau diminum. Untuk pengkonsumsi, ini bisa untuk semua kalangan usia. Yang ke-10, terakhir ada temulawak, obat nyeri perut. Temulawak dengan nama ilmiah Curcuma santoriza. Tumbuhan temulawak memiliki rimpang yang mengandung berbagai zat aktif.
Rimpang temulawak, komponen utama zatnya yaitu zat kuning atau yang biasa disebut kurkumin. Selain itu juga ada protein, pati, serta zat-zat minyak atsiri pelandren, kamfer, borneol, santorizol, tumerol, dan sineal. Menurut warga Dukuh Pijiwetan RT 2, rimpang temulawak dapat berkhasiat sebagai mengatasi nyeri perut atau sakit perut dan juga asam lambung. Selain itu, kandungan kurkumin di dalam rimpang temulawak itu bisa sebagai anti tumor, antioksidan, dan obat malaria. Tumbuhan temulawak dapat ditemukan di sekitaran rumah warga dan di beberapa halaman rumah warga, namun ada juga warga yang membeli di warung atau pasar. Cara penggunaannya, rimpang temulawak cukup diparut, lalu direbus, diambil airnya, dan langsung diminum. Untuk konsumsi lebih banyak di kalangan dewasa karena untuk rasa khas yang ditimbulkan dari rimpang temulawak itu bisa membuat anak-anak enggan untuk mengonsumsinya. Karena itu lebih banyak di orang dewasanya. Durasi timbulnya khasiat dan efek samping penggunaan obat tradisional. Sebagian besar responden menuturkan bahwa penggunaan obat tradisional berbeda-beda tergantung pada setiap jenis obatnya. Durasi timbulnya khasiat pada penggunaan obat tradisional juga dipengaruhi oleh tingkat keseriusan dan kekritisan suatu penyakit. Beberapa menyatakan bahwa setelah penggunaan obat tradisional tersebut bisa merasakan langsung khasiatnya dan waktu sembuhnya cukup singkat. Tetapi juga ada yang menyatakan setelah penggunaan obat tersebut tidak merasakan langsung khasiatnya, namun perlu diperlakukan dengan bertahap, minumnya secara bertahap, penggunaan secara bertahap, lalu bisa dirasakan khasiatnya dan sembuh. Saya Faiza Nitya Arif dan teman saya Menik Lukta Rahmawati, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.